Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Sondang Maria Sitorus akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri 067269 Medan tahun pelajaran 2020-2021. Adapun pendahuluan pada bab 1, latar belakang masalah, proses pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah dapat memberikan kesan bermakna bagi siswa, karena siswa tidak merasa diberitahu, melainkan mencari tahu sendiri konsep dan prinsip IPA tersebut melalui kegiatan memanipulasi alat peraga serta melalui proses pengkonstruksian pemikiran mereka sendiri. Dengan begitu, siswa dapat lebih memahami konsep materi IPA yang diajarkan guru. Kenyataan yang terjadi di kelas 4 SD Negeri 067269, hasil belajar siswa rendah karena nilai yang dicapai oleh siswa tidak mencapai standar ketuntasan belajar minimal, yaitu 70. Hal ini terungkap berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan tes awal yang dilakukan penulis. Dari data hasil observasi selama pembelajaran ditemukan bahwa guru dalam pembelajaran cenderung hanya berceramah saja kepada siswa, sehingga hanya siswa tertentu saja yang memahami materi. Juga guru kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru kurang melibatkan siswa secara langsung dalam proses penemuan konsep materi yang akan diajarkan dengan memanipulasi alat peraga, yang pada dasarnya konsep tersebut sangat dekat dengan lingkungan keseharian siswa, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa rendah karena nilai yang dicapai oleh siswa tidak mencapai. Pendahuluan, identifikasi masalah. Metode yang digunakan guru kurang menarik perhatian siswa. B. Guru kurang bijak dalam memilih metode yang tepat. Guru masih menggunakan metode ceramah. C. Penggunaan alat sederhana belum digunakan dalam pembelajaran IPA. D. Hasil belajar siswa kurang memuaskan pada pelajaran IPA. Analisis masalah. Rendahnya hasil belajar IPA siswa di kelas 4 SD Negeri 067269 diduga selama ini proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru belum sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat selama proses pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah. Proses pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk berperan langsung dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat sedikit sekali, sehingga proses pembelajaran itu tidak terlaksana dengan optimal. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya diusahakan menjadi pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode demonstrasi. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Dengan penggunaan metode demonstrasi ini diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SD Negeri 067269 Medan Labuhan tahun pelajaran 2020-2021. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri 067269 Medan tahun pendidikan 2020-2021.
Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SD Negeri 067269 melalui penerapan metode demonstrasi. Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran bagi siswa. 1. Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam pelajaran IPA. 2. Menghilangkan rasa jenuh pada saat proses pembelajaran di kelas berlangsung. 3. Mempermudah penguasaan konsep serta memberikan pengalaman nyata. Bagi guru, 1. Dapat meningkatkan profesionalnya dalam pengelolaan proses pembelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 067269. 2. Memberikan pengalaman, menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang metode yang tepat dan menarik serta mempermudah proses pembelajaran melalui metode demonstrasi. Bagi sekolah, 1. Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta kondusifnya ilmu pendidikan di sekolah, khususnya dalam pembelajaran IPA dan umumnya seluruh mata pelajaran yang ada di SD Negeri 067269 Medan. Bagi institusi pendidikan, 1. Sebagai referensi kepada peneliti lain yang melakukan penelitian yang relevan. Kajian pustaka. 1. Hasil belajar. Hasil belajar adalah penilaian terhadap kemampuan siswa dalam bentuk angka maupun perubahan, serta mengalami proses pembelajaran yang berguna untuk memberikan informasi hasil belajar siswa kepada orang tua siswa maupun kepada komponen-komponen pengajaran untuk melanjutkan program pengajaran selanjutnya. Kajian pustaka. 2. Metode pembelajaran. Pengertian metode. Metode merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga dapat mempermudah pencapaian pesan dan mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Jenis metode pembelajaran. Metode demonstrasi adalah menunjukkan proses terjadinya sesuatu agar pemahaman siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Dalam demonstrasi, siswa dapat mengamati apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran berlangsung. Kajian pustaka. 3. Hakikat pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, pengumpulan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. Kajian pustaka. Materi tumbuhan. A. Struktur tumbuhan. Akar. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun.
Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Keping ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Kajian pustaka 5 karakteristik siswa SD. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya, perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 6. Karakteristik IPA. IPA merupakan pengetahuan teoritis. Teori IPA diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya, kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Kajian pustaka. Penelitian 7. Penelitian tindakan kelas. PTK adalah proses penelitian sistematis yang dilakukan guru atau orang lain dalam lingkungan pembelajaran untuk memperoleh informasi tentang bagaimana guru mengajar dan siswa belajar serta melakukan tindakan untuk memperbaikinya. Bab 3. Pelaksanaan penelitian. 1. Subjek, tempat, dan waktu penelitian. A. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 067269 Medan, tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 25 orang, yaitu 12 laki-laki dan 13 perempuan. B. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini adalah SD Negeri 067269 yang beralamat di Jalan Rawe 3, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Waktu penelitian. Waktu penelitian berlangsung adalah di semester 1 bulan Oktober 2020, tahun pelajaran 2020-2021. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.